Baik, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Teman-teman, hari ini kita akan membahas lagi tentang salah satu topik yang menarik yang biasanya muncul dalam eh, praktik, ya, praktik keperawatan gigi itu yang biasanya muncul untuk pasien-pasien kita itu adalah takut, cemas. Yang saya spesifikkan kali ini itu adalah eh, kecemasan dan fobia, ya, biasanya dalam perawatan gigi. Memang ini adalah salah satu em, kebutuhan dasar manusia dalam perawatan gigi, teman-teman. Jadi saya rasa mungkin ini tidak terlalu banyak dibahas ketika teman-teman itu mengenyam pendidikan, ya. Tapi memang ini hal-hal yang terjadi di klinis ketika kita melakukan praktik. Kita akan menemukan pasien-pasien itu yang merasakan takut dan cemas atau bahkan fobia terhadap gigi itu, ya, ke dokter gigi. Nah, biasanya kalau teman-teman dengar itu biasanya, ayo jangan makan permen, nanti sakit gigi, dibawa ke dokter gigi, kemudian dicabut lo giginya, terus dibuka mulutnya lebar-lebar, takut gitu kan. Itu sebenarnya doktrin, ya, itu masuk sampai di alam bawah sadar. Biasanya karena ketakutan dan kecemasan itu masuk sampai di alam bawah sadar dan itu tertanam dan susah dilepas. Nah, itu akan menyebabkan ketakutan tersendiri kepada si pasien-pasien kita. Jadi akhirnya mereka takut untuk pergi ke fasilitas perawatan gigi. Nah, teman-teman harus bisa membedakan antara takut, ya, takut, kemudian cemas, kemudian fobia. Itu dulu teman-teman harus paham konsepnya, ya. Kalau bicara soal cemas itu hanya soal emosional saja, ya. Emosional saja, terus kemudian kalau sudah takut ini sudah mengancam sisi fisiknya, ya, sudah merupakan satu ancaman atau bahaya. Nah, sedangkan kalau bicara soal fobia yang terkenal dengan, kalau di keperawatan gigi itu namanya odontofobia, ya, itu sampai sudah menunjukkan tanda dan gejala. Jadi biasanya dimunculkan dulu dengan cemas, cemas kemudian ketakutan, ketakutan muncul dengan fobia. Artinya bahwa cemas itu yang mendahului dari dirinya sendiri, kemudian ketakutan sudah kontak dengan orang lain. Nah, fobia itu mau kembali kontak lagi, dia sudah tidak mau. Nah, itu yang disebut dengan perbedaan antara kecemasan, ketakutan, dan fobia, gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman harus tahu bahwa odontofobia, ya, odontofobia itu atau fobia pada kesehatan gigi, ya, atau fobia untuk bertemu dengan orang di klinisi atau ahli gigi itu, ya, itu masuk di dalam DSM-4 loh, ya, dan itu masuk di dalam kategori klasifikasi penyakit tingkat dunia, ya. Kalau sekarang itu kan masih 10.4, ya. Nah, jadi teman-teman, cemas dan fobia, ya, itu memang dia menyebabkan ada respon fisik, kognitif, emosional pada setiap individu, dan memang ini sering kita temukan di situasi klinis, teman-teman. Nah, kemudian ini teman-teman, ada beberapa fakta yang memang kita temukan pada saat kita menemukan klien-klien yang mengalami cemas, ketakutan, fobia yang berlebih. Nah, teman-teman, yang tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika orang takut dan cemas mau pergi ke fasilitas perawatan gigi atau bertemu dengan dokter gigi atau perawatan gigi, itu mereka itu akan
membuat atau menunjukkan stimulus-stimulus atau tanda dan gejala yang sebenarnya tidak bisa kita terka, dan itu berubah-ubah, teman-teman. Nah, oleh sebab itu, teman-teman, untuk atasi pasien yang seperti ini, itu menyebabkan bukan menyebabkan, tapi membutuhkan kerjasama, dan kemudian butuh waktu yang lebih banyak untuk mengatasi stresnya dulu, mengatasi cemasnya dulu, mengatasi apa namanya, takut dan fobianya dulu, atau kamu rasa sakit yang mereka rasakan, gitu ya. Jadi akhirnya teman-teman, ini membuat perawat gigi atau bahkan dokter gigi itu mereka stres, ya, mereka stres, kemudian membuat pengalaman, karena perawatannya makin lama, harus atasi stresnya dulu, cemasnya dulu, takutnya dulu, fobianya dulu, baru beralih ke inti utamanya, itu masalah di gigi, itu butuh waktu yang lama. Jadi sama-sama stres, si ahli giginya sama si pasiennya. Nah, ini kan pengalaman yang tidak menyenangkan sebenarnya, teman-teman. Nah, akhirnya ketika stresnya makin naik antara keduanya, si dokternya itu atau si perawatnya itu salah diagnosis. Itu biasanya terjadi. Sakitnya di mana? Apalagi kalau punya gigi berlubang sama-sama. Terus kemudian ada 3 gigi. Bingung sakitnya yang mana. Karena pasiennya sudah terlanjur menangis dan sebagainya. Mausnya sama orang tuanya saja, akhirnya salah cabut gigi contohnya, seperti itu, ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan ketika kenapa sampai kita harus membahas tentang hal ini, ya, teman-teman. Nah, teman-teman, takut, cemas, dan fobia, bahkan fobia ini dia memang tergantung di antara masing-masing pasien. Jadi pengalaman yang sebelumnya, kemudian pernah ke sana, terus kemudian mungkin penata laksananya tidak benar dan sebagainya, gitu ya. Ya, teman-teman, kita lanjut lagi, maaf. Kemudian ini ketika ada pengalaman negatif atau traumatik sebelumnya, itu biasanya juga yang tadi saya sudah jelaskan di awal, bahwa keluarga sama temannya itu mereka biasanya membuat memberitahu ke teman sebayanya itu bahwa menakutkan gitu ketika mau pergi ke harus dirawat giginya, seperti itu. Kemudian belum lagi mereka nonton di sosial media tentang perawatan gigi, kemudian apalagi kalau coping atau daya tahan kejiwaan seseorang, si anak atau orang dewasa itu memang tidak baik, kemudian dia takut jangan sampai giginya ompong dan sebagainya, kemudian nanti ada ketika pergi ke sana dia cium bau egonol atau bau-bau seperti hangus seperti itu, kemudian rasa sakit, kemudian takut darah, ya, kemudian sudah melihat ruangannya sudah tidak enak gitu. Itu yang membuat mereka itu menjadi sudah cemas duluan, takut, kemudian fobia, mau ke sana lagi udah malas, sudah takut gitu. Itu masalah-masalah di mana yang biasanya kita temui di klinisi, teman-teman. Nah, ada namanya salah satu kategori kecemasan, ketakutan dan kecemasan itu namanya tuh Seattle System, ya. Jadi University of Washington itu mengatakan bahwa untuk mendiagnosa kecemasan untuk atau dental phobia itu ada empat tipe, ya, teman-teman. Itu mulai dari cemas karena ini, ya, rangsangan gigi, kemudian ketidakpercayaan terhadap petugas, kemudian kecemasannya secara umum, kemudian cemas
terjadi sesuatu atau bencana pada dia. Nah, ini kalau tipe 1 itu dia takut terhadap prosedur, ya. Dia takut terhadap prosedur yang nanti akan terjadi padanya, ya, seperti itu. Nah, ketika dia takut terhadap prosedur yang akan terjadi padanya, kemudian masuk dalam tipe 2 itu sudah cemas akan bencana, takut jangan sampai serangan jantung, kemudian panik, kemudian cemas secara umum, kemudian tidak percaya kepada si perawat giginya, ya. Nah, kalau cemas terhadap prosedur ini, ya, prosedur untuk prosedur keperawatan giginya, ya, SOP pelaksanaannya itu masih dikatakan simpel lah. Kalau sudah sampai di ketakutan itu sampai, ya, sudah tingkatnya sudah sangat tinggi sekali. Nah, kemudian bagaimana sih kita melaksanakan identifikasi, ya, pada pasien yang memang dia merasakan cemas, gitu ya, merasakan cemas ketika dia menemukan pasien yang fobia atau cemas, gitu. Yang kita lakukan di sini adalah memang wawancara yang semi terstruktur, ya. Jadi tidak terstruktur penuh, hanya sebagiannya saja atau yang penting-pentingnya saja. Kemudian kita lakukan menggunakan kuesioner, teman-teman. Jadi kuesionernya itu ada beberapa. Jadi teman-teman yang biasanya disarankan di sini adalah Korah Dental Anxiety, kemudian ada MDAS, kemudian ada Spiegelberger dan sebagainya, sampai nanti untuk kecemasan secara umum itu adalah the Visual Analog Scale, ya, kita kenal itu FAS. Namun cuman teman-teman harus tahu bahwa memang tidak ada yang gold standar untuk mengidentifikasi atau mengkaji pasien yang memang cemas, ya, pasien yang memang cemas sama takut atau bahkan fobia terhadap perawatan gigi. Jadi teman-teman, tugas teman-teman di sini adalah ketika teman-teman mau menggunakan format pengkajian, teman-teman juga harus bisa memasukkan ketika pengukuran kecemasan dan nyeri, contohnya, teman-teman harus bisa menggunakan instrumen yang betul-betul bisa mengidentifikasi masalah tersebut, ya. Kalau cemas, ya gunakan instrumen khusus untuk penilaian kecemasan. Belum lagi kalau ini di kecemasan gigi, ya, bukan menggunakan kecemasan secara umum, tapi teman-teman harus menggunakan instrumen yang khusus untuk menilai kecemasan pada perawatan gigi, karena kecemasan untuk perawatan gigi itu berbeda dengan kecemasan secara umum, gitu lah, teman-teman. Jadi selain kita menggunakan format pengkajian secara umum, kita gunakan juga kuesioner ini untuk mampu menggali lagi, ya, apa yang dirasakan oleh si klien, ditambah lagi dengan yang kemarin kita sudah membahas 2 topik sebelumnya, itu bagaimana si pasiennya itu ketika sudah nggak bisa ngomong karena sakit, bawaannya emosi, tambah lagi dengan COVID. Jadi buatlah instrumen tuh yang simple, gitu ya, simple, yang bisa menggambarkan dia entah dari proses wawancara, walaupun dia bicaranya cuma sedikit, tapi sudah bisa menentukan, ditambah lagi dengan observasi objektif fisik, ya, yang biasanya kita gunakan, gitu. Nah, teman-teman, di sini ada namanya respon kulit galvanik, ya. Jadi mereka itu menilai tekanan darah, denyut nadi, oksimetri, ya, suhu jari. Ditambah lagi dengan respon kulit galvanik ini, memang karena yang dilihat itu memang paling ampuh sekali, ya, paling ampuh sekali untuk mengidentifikasi si pasien-pasien yang mengalami kecemasan, ketakutan dan sebagainya. Itu memang mereka bilang paling akurat sekali, ya. Paling akurat sekali. Jadi kalau untuk respon kulit galvanik ini, mereka lihatnya itu dari perubahan listrik yang muncul ketika ada keringat yang keluar, ya.
keringat yang keluar kan, karena mereka mengatakan bahwa kalau orang cemas pasti keringatan, ya. Tipu kalau seandainya dia cemas terus kemudian dia enggak ini ya, enggak muncul keringat gitu. Jadi memang ini adalah salah satu alat yang biasanya digunakan untuk menilai itu. Kemudian teman-teman, ketika kita sudah melakukan pengkajian, kita lakukan proses keperawatan ya, pengkajian, menentukan diagnosa berdasarkan dengan 8 kebutuhan dasar manusia di keperawatan gigi, kemudian tambah lagi kita melakukan perencanaan dan implementasi itu secara umum tuh kalau kita gambarkan tuh ada 4 ya teman-teman. Jadi untuk mengatasi kecemasan dan ketakutan, kita tuh harus lakukan manajemen. Pertama itu ya kita lakukan yang non farmakologi dulu. Kalau ke perawatan secara umum sih bilangnya connect ya, observasi, nursing act atau tindakan keperawatan umum, kemudian edukasi, kemudian kolaborasi. Nah, kalau di keperawatan gigi ini memang disarankan itu ada 4 bagian, yaitu kita up to date ya. Jadi ada dengan desain ruang perawatan karena memang mereka berpendapat bahwa lingkungan itu dia penting sekali untuk mengatasi kecemasan itu. Kemudian psikoterapi non farmakologi, kemudian ada teknofarmakologi, jadi memberikan pengobatan itu sudah menggunakan alat-alat yang canggih. Kemudian yang isinya itu adalah farmakologi atau isinya ya tetap anestesi sih. Seperti itu. Nah, mari kita jelaskan satu-satu. Nah, teman-teman, ketika kita masuk di dalam lingkungan ya, di sini mereka bilang bahwa di dalam ruang perawatan itu kalau bisa dibikinnya itu seperti masuk di dalam hotel gitu ya, yang nyaman seperti itu. Di sana tenang, kemudian ada poster, ada buku, ada instrumen-instrumen gitu ya. Kemudian wanginya harum sekali, kemudian bau hijau yang biasanya digunakan di perawatan gigi, kemudian ini kasih wewangian gitu ya, wewangian yang fresh, jadi yang tidak terlalu pekat, jangan bikin orang asma, kemudian terlalu pekat bikin orang pusing, malah takut lebih tinggi, pusing, cemas lebih tinggi dan sebagainya. Nah, kemudian teman-teman jangan bikin pasien itu menunggu terlalu lama. Jadi semakin dia tunggunya lama, dia lihat lingkungannya, dia mencium bau-bau, aduh itu malah membuat pasien itu makin tambah takut, makin tambah cemas, dia nggak betah. Lihat aja anak kalau dia menunggu terlalu lama itu bawaannya pengen pulang, apalagi giginya udah tambah sakit, emosionalnya lebih tambah tinggi. Jadi akhirnya anak-anak itu mereka menjadi tidak tenang gitu ya teman-teman. Nah kemudian ada yang dinamakan dengan konsep lingkungan Snozeland. Jadi teman-teman, ketika kita berbicara tentang konsep Snozeland itu ya, jadi Snozeland itu konsepnya itu adalah konsep lingkungan untuk Snozeland ini. Dia bilang bahwa penglihatan, sentuhan, rasa, dan penciuman itu memang paling sensitif sekali untuk si pasien. Ya, kemudian ada juga mereka memberikan rompi kupu-kupu khusus ya, yang untuk memeluk anak itu supaya sensasi yang dari rompi itu dia menekan, kemudian anak-anak tuh rasa nyaman karena dipeluk gitu ya. Nah kemudian teman-teman, selain itu ketika masuk di dalam bagaimana kita mendesain ruang perawatan yang paling menyenangkan, memang keterampilan komunikasi, kemudian bangun hubungan saling percaya dengan si klien itu merupakan hal yang paling penting. Jadi ketika teman-teman melakukan perawatan, itu kalau bisa ada komunikasi dua arah, teman-teman. Jadi komunikasi dua arah itu ini teman-teman,
komunikasi dua arah itu membuat orang tuh menjadi sangat percaya sekali dengan kita gitu loh ya. Nah, akhirnya kita harus untuk membangun komunikasi dua arah, kita harus perkenalkan dirinya kita dulu ya. Secara pribadi itu dengan si pasien. Nah, harus hati-hati ketika berbicara, harus tenang berbicara, kemudian jangan hakimi. Kemudian biarkan mereka bertanya ya, kemudian pancing mereka juga untuk bisa bertanya. Supaya jangan mereka takut, semakin mereka bertanya, semakin nyaman mereka karena mereka sudah mulai tahu gitu ya. Kemudian tanya mereka rasa nyaman apa enggak gitu ya. Kemudian ditepuk-tepuk bahunya, pegang tangan mereka gitu ya. Terus kemudian kontak mata dan amati mereka. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan, menjadi permasalahan itu adalah ketika problemnya itu COVID, kita mau komunikasi terlalu banyak tidak bisa. Kemudian mau kontak mata harus berjarak, padahal kontak mata itu harus dekat. Mau sentuhan juga takut-takut. Nah, akhirnya ya harus pintar-pintar teman-teman ketika bagaimana caranya supaya nanti kita bisa komunikasi dengan mereka itu dengan baik gitu loh ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah membangun lingkungan ya, bangun lingkungan sudah baik, kemudian komunikasi dan bangun hubungan saling percaya sudah baik, kita lanjut kepada farmakologi. Nah, untuk farmakologi ini sendiri memang ada yang disebut dengan conscious sedation dan inhalation sedation. Jadi membuat mereka tertidur kemudian dengan hirup. Namun farmakologi ini dia terakhir biasanya. Nah, ada banyak hal yang bisa kita lakukan dulu sebelumnya, seperti kita lakukan non farmakologi dulu. Nah, ketika berbicara tentang non farmakologi ya teman-teman, bicara tentang non farmakologi ada banyak sekali tindakan yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kecemasan dan ketakutan. Pertama itu kita ke psikoterapi dulu ya, manajemen psikoterapi. Di sini ada behavior management teknik, jadi teknik manajemen perilaku. Nah, teknik manajemen perilaku ini tugas kita itu adalah tujuannya itu adalah untuk mengubah perilaku. Jadi jangan sampai mereka takut. Nah, cuman teman-teman itu ketika melakukan manajemen perilaku itu ada beberapa hal yang bisa kita kombinasikan, yaitu dengan biofeedback, hipnosis, ya, kemudian akupuntur, kemudian ada distraksi, ada positive reinforcement, kemudian ada ini systematic desensitization or exposure therapy, ya, seperti itu. Kemudian bagaimana kita mengatakan bahwa bagaimana ini dia akan muncul, kemudian permodelannya seperti apa. Itu bisa kita kombinasikan dengan teknik manajemen perilaku. Jadi biarkan mereka belajar gitu. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan teknik relaksasi. Ya, teknik relaksasi itu kita membuat mereka itu cooling down, ya, relax, gitu ya. Kemudian ada lagi relaksasi progresif Jacobson. Nah, ini biasanya menegangkan ada beberapa otot tertentu selama 5-7 detik. Kemudian nanti relaksasinya 20 detik gitu ya. Nah, ini kita gunakan kursi bisa, kemudian bisa digunakan untuk pasien di rumah juga. Ya, seperti itu. Kemudian ada brief relaxation atau relaksasi singkat gitu ya. Jadi stimulasi positifnya itu kita gunakan, kemudian nafas dalam dan sebagainya. Kemudian ada relaksasi otogenik, kemudian ada post apply relaxation technique, ya. Ini memang banyak sekali teknik-teknik mengatasi kecemasan yang bisa kita lakukan untuk si pasien-pasien.
Nah, kemudian teman-teman, kita masuk di dalam teknofarmakologi. Jadi kalau bicara soal teknofarmakologi, ya, teknofarmakologi itu, jadi kalau farmakologi itu memang kalau kita lihat bahwa memang kemajuan teknologi itu memang sudah sampai di mana-mana, termasuk dengan nanti teknik yang nanti akan kita gunakan untuk bagaimana memberikan anestesi kepada si klien. Nah, cara kita memberikan anestesi dulu menggunakan suntikan itu kan sakit sekali. Namun sekarang itu sudah tidak lagi menggunakan jarum kayak macam teman-teman dengar itu orang mau sirkumsisi itu sekarang sudah tidak pakai suntik lagi tapi ada yang tembak. Jadi obat anestesinya itu masuk melalui pori-pori itu karena diberikan tekanan yang sangat tinggi sekali, ya. Nah, kemudian teman-teman untuk anestesi elektronik ini, ya. Jadi anestesi elektronik ini teman-teman kalau lihat itu mereka gunakan elektroda, ya, gunakan elektroda. Kemudian dia mengubah, ya, dia mengubah stimulasi itu jadi arus ionik, ya. Kemudian anestesi dihasilkan, gitu ya. Jadi tidak lagi pakai jarum seperti itu. Nah, kemudian kalau berbicara tentang suntikan yang jet itu, ya, namanya fibrotaktil itu. Jadi yang seperti tadi saya bilang, jadi ditembak saja sudah tidak lagi menggunakan jarum suntik lagi, sudah tidak lagi. Nah, kemudian yang paling menarik ini adalah yang ini, computer assisted relaxation learning. Jadi mereka menggunakan ada 4S namanya. Jadi untuk hilangkan pemicu utama, ya. Pemicu utama itu sight, kemudian sound, sensation, dan smell. Jadi penglihatannya, pendengarannya, sensasi atau rasanya, kemudian penciumannya itu diminimalisir. Nah, karena biasanya kalau orang lihat, mereka dengar, mereka rasa, mereka cium, oh itu membuat kecemasannya tinggi sekali. Nah, sekarang sudah pakai metode yang baru, ya, itu mereka gunakan abrasi udara, ya. Kemudian ada gunakan juga aliran aluminium. Kemudian di ujung ultrasonik itu mereka lapisi dengan berlian. Nah, kemudian mereka targetnya itu adalah kolagen dentin yang terinfeksi. Nah, rentannya karena bisa lisis karena natrium hipoklorid dan kloramin. Kemudian mereka gunakan juga laser. Nah, ini membuat orang-orang itu tidak merasakan sakit ketika nanti akan dicabut giginya, ya, seperti itu. Nah, teman-teman, setelah itu kita masuk ke yang farmakologi yang tadi saya bilang. Ketika farmakologi ini, teman-teman harus memperhatikan ketika memberikan obat farmakologi. Jadi teman-teman harus tahu bahwa ketika memberikan obat farmakologi atau anestesi, ya, itu resikonya, kemudian pemilihan obatnya itu harus tepat. Kemudian klien yang mana yang bisa menggunakan anestesi yang konsensius maupun yang inhalasi, gitu, ya. Kemudian kalau kita sendiri, apakah kita sudah terampil dan terlatih untuk menggunakan ini, atau kemudian periksa juga peralatan kita sudah ada atau belum. Kemudian biayanya seperti apa. Nah, makanya saya bilang ke teman-teman itu bahwa ketika kita memberikan obat farmakologi itu memang kita harus betul-betul perhatikan hal yang paling
mendasar ketika kita memutuskan menggunakan ini alat-alat ini. Kemudian teman-teman harus melakukan pengkajian juga kalau memberikan anestesi itu gunakanlah ASA ya, kita semua tahu ASA, American Society of Anesthesiologists. Jadi harus diperhatikan betul-betul mana yang kita harus bisa menggunakan conscious sedation atau sedasi dalam itu yang memang kemampuan sedasi atau tidurnya itu dalam sekali, akhirnya kita harus pertahankan jalan nafasnya, kemudian ada ventilasi spontannya, itu yang kita harus perhatikan. Kemudian dengan inhalasi juga seperti itu kita harus perhatikan juga, karena memang kan sedasinya ada macam-macam sekali. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan itu adalah teman-teman, mana yang paling efektif ya? Mana yang paling efektif? Mana yang lebih penting ketika kita mengatasi kecemasan yang merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia di keperawatan kita? Mana yang kita mau pilih? Lebih efektif psychological intervention sebagai terapi non farmakologi yang bisa kita terapkan, atau penggunaan farmakologi, obat sedasi ya, anestesi. Sebenarnya kalau mau dilihat juga mereka berdua sama-sama efektif untuk kurangi kecemasan dan fobia gigi. Karena memang respon terhadap terapi perilaku itu ya, yang non farmakologi dan kognitif itu memang tidak bisa langsung hilang, teman-teman. Nah, biasanya kita perlukan tuh ada beberapa sesi pengulangan dan sebagainya, ya. Nah, kemudian teman-teman kalau untuk mau langsung memberikan farmakologi ya atau pengobatan itu memang saya rasa memang tidak tepat juga, karena memang apa-apa langsung apa-apa anestesi memang dalam jangka pendek teman-teman itu bisa berefek gitu ya, bisa berefek untuk menghilangkan nyerinya, tetapi traumatiknya itu yang memang tidak bisa serta-merta langsung hilang. Jadi harus hati-hati dalam kita mengambil satu keputusan ya, mana yang bisa kita pilih. Nah, jadi ketika kita membutuhkan sesi untuk psychological intervention, jadi artinya psychological intervensi itu dia bisa juga untuk penanganan awal, bisa juga sekunder. Pharmacological intervention dia cuma penanganan awal saja, namun sekundernya di over lagi ke psychological intervention, karena ini berbicara soal cemas, fobia, dan takut. Dan penanganannya tidak sekali dua kali, harus berkali-kali. Nah, jadi pada umumnya teman-teman, cemas dan fobia itu memang dia berdampak buruk sekali pada kualitas hidup pasien-pasien kita. Nah, oleh sebab itu teman-teman harus bisa mengidentifikasi dan kurangi permasalahan ya. Tadi sudah saya katakan bahwa lingkungan diperbaiki, komunikasi diperbaiki, baru kita masuk ke psikologikal intervensi dan farmakologikal gitu ya. Kemudian gunakanlah teknofarmakologi yang memberikan anestesinya itu sudah canggih, tidak lagi pakai jarum gitu ya. Ada banyak hal. Nah, jadi kemudian teman-teman itu sudah mampu melakukan hal itu, sudah kesini si kliennya juga sudah tidak lagi merasakan cemas, apalagi kalau kita melakukan psikologikal intervensinya itu berkali-kali gitu ya sesinya. Nah, supaya teman-teman kita itu memang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang memang tepat gitu ya. Kadang-kadang kita mungkin fokusnya, oh ya mereka itu masalahnya di gigi dan mulut, akhirnya mereka nggak bisa lagi makan, itu rasa sakit, nyeri dan sebagainya. Tapi kita lupa bahwa ada hal-hal tertentu yang sebenarnya merupakan hal penting yang harus kita atasi, dan itu juga masalah yang pertama kali yang biasanya kita atasi, tapi kita malah fokusnya itu ke tempat lain. Dan sebenarnya itu juga jadi ini sih peluang untuk peningkatan kita untuk praktek mandiri gitu. Gimana sih atasi orang-orang yang takut, fobia, cemas? Bagaimana sih kita bisa untuk mungkin jual beli alat untuk memberikan pemberian anestesi gitu, tidak harus lagi pakai jarum dan sebagainya.
ya bagi kita membuka desain untuk ruang perawatan yang familiar gitu ya, supaya pasien-pasien kita itu bisa ini melakukan perawatan gigi dengan baik, supaya ya padahal intinya itu cuma mereka takut sama fobianya saja. Gitu ya teman-teman. Jadi memang ini hal yang paling menarik untuk kita bahas, namun kadang dilupakan, sama seperti topik kita yang sebelumnya, bahwa orang lebih fokus pada mengatasi COVID-19, tapi orang nggak tahu bahwa ada profesi yang menderita ketika tempat kerjanya itu bersamaan dengan tempat menularnya COVID-19. Gitu ya teman-teman. Jadi terima kasih, tetap semangat, dan selamat pagi, selamat siang, selamat pagi.